terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat bergabung kembali bersama kami ibadah online Yamari yang ke-244 hari Sabtu 14 Juni 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan Saudari semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan, penyertaan dan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita. Doa dan harapan kita kiranya seluruh acara ibadah online Yamari yang ke-244 ini bisa berjalan dengan lancar serta memberkati kita semuanya. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-244 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab itu marilah kita siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita yang pertama yang berkata, bahagiaku penuh. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, Yesus
sukacita di dalam Tuhan, karena kita tahu kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kita menyambut dengan lagu yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, damai-Nya senantiasa ada bagi kita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Damai-Nya berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, serahkan padanya Yesus. Katakan damai yang Tuhan berikan, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, serahkan padanya Yesus Tuhan. Serahkan padanya, serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, serahkan padanya Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Evangelis Jen Donna Herwanto dari Samarinda dengan tema damai sejahtera melalui pengampunan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
Waktu selanjutnya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membaca dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca Kolose 3 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa. Mungkin kita baca seperti ini kita sudah sering, tapi mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar dengan kerendahan hati untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kata pertama di ayat 13 ini adalah sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ada sebuah quote yang berkata tentang kesabaran yang saya masih ingat sampai hari ini. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap hari. Ujiannya sering mendadak, tapi sekolahnya seumur hidup. Jadi sabar itu menurut banyak orang sampai dibuat sebuah quotes ini adalah ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi mungkin bukan berupa ilmu gaib atau bahkan sampai sekolah doktor, profesor dan lain-lain. Itu boleh. Itu bagus, itu very good. Sampai kita sekolah menimba ilmu setinggi-tingginya. Tetapi kita bisa melihat ada satu kata, yaitu sabar, yang sekalipun seorang doktor, profesor sekalipun belum tentu lulus, yaitu sabar. Nah, karena kita tahu sabar itu enggaklah mudah. Mungkin kita di sini ada yang memang terlahir sudah sabar dari sononya. Ada juga yang merasa saya ini nggak sabaran, saya mudah sekali emosi. Nah, tentunya Bapak Ibu setiap dari kita punya karakter yang beda-beda. Kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Nah, di situ ketika kita mendalami karakter tersebut, itu kita bisa tahu ada karakter tertentu yang memang born itu sudah sabar, lebih sabar dari karakter-karakter yang lain. Ada karakter-karakter yang lain memang mengedepankan yang penting cepat, yang penting selesai. Jadi dia apa-apa mau cepat sehingga terkesan kurang sabar. Tapi pada hari ini Tuhan datang menyapa kita dengan kata sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Itu pun untuk saya sangat memberkati. Karena hari-hari ini mungkin di antara Bapak Ibu juga banyak yang berprofesi sebagai pengusaha ataupun profesional ataupun terjun dalam bidang pelayanan yang dengan jadwal yang padat. Di sini kesabaran kita setiap hari diuji seperti kata pepatah. Ujiannya sering mendadak, belajarnya setiap hari, sekolahnya seumur hidup. Nah, itulah dimana firman Tuhan ini sangat relevan dalam segala sesuatu, dalam segala zaman. Mungkin Rasul Paulus ini menulis ini sudah lama ya, di atas 1000 tahun yang lalu. Namun kita hari ini mendengar dan masih sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ada kata-kata ampunilah seorang akan yang lain apabila menaruh dendam. Nah, ketika kita pelajari bahasa aslinya, itu sesungguhnya kata menaruh dendam ini bukan dendam, tetapi ada ketegangan, blame each other. Maksudnya itu saling menyalahkan sehingga terjadi ketegangan. Nah, di sini kita perlu sadari bahwa sehari-hari pun kita bisa saling menyalahkan. Gak usah sama orang yang kita benci. Kita bisa menyalahkan mungkin suami atau istri ataupun anak, bahkan orang tua kita. Oh, harusnya gak begini, harusnya begitu, dia salah, dia begini dan begini. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, ini lebih ke refleksi diri. Ini lebih ke self-reflection. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Tuhan ajarin kita untuk sabar, Tuhan ajarin kita untuk mengampuni. Betapa pengampunan itu adalah the final form of love. Jadi bentuk final dari sebuah kasih itu apa sih? Pengampunan.
ketika kita mengampuni, kita melupakan. Sekalipun kita yang dalam tanda kutip dizolimi, kita yang menderita, kita yang ditekan, kita yang mungkin pihak lain yang salah, kita posisi benar. Sekalipun begitu, Tuhan bilang ampunilah seorang terhadap yang lain. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya pengampunan itu tidak pandang bulu, tidak memandang kalau dia lebih tua, dia lebih kaya, dia lebih berkuasa, dia lebih berhak, dia lebih punya otoritas, maka wajarlah kita mengampuni. Tetapi justru kita diuji di titik di mana kita mengampuni orang yang mungkin secara status sosial lebih di bawah kita, secara status pekerjaan lebih di bawah kita, ataupun dalam status keluarga, bahkan seorang orang tua terhadap anaknya, atasan terhadap bawahan, pemimpin terhadap bawahannya dalam segala situasi. Tuhan ajar kita untuk mengampuni beyond, di luar dari yang seharusnya terjadi di dunia ini. Kalau di dunia ini lebih cenderung mengampuni itu yang bawah, cenderung mengampuni yang atasnya, dituntut untuk seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Justru yang atas memberi teladan mengampuni bawahnya. Demikian Tuhan Yesus, atas segala atas, di atas segala-galanya, raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang mengampuni kita sebelum kita minta ampun. Pengampunan dia sudah sediakan sebelum kita minta ampun. Baiklah kita belajar pada pribadi Tuhan Yesus. Kita nggak belajar sama dunia dengan segala standarnya, sebab standar sorga itu tidak sama. Kalau kita mau ikut standar sorga, satu hal kita butuh Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus, di situ ada kerendahan hati. Di mana ada kerendahan hati, hati kita lembut, hati kita menjadi tanah yang gembur, mudah untuk ditegur, mudah untuk dikoreksi, bahkan kita mudah untuk merefleksi diri kita. Itu adalah karya dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan minta kita mengampuni, mungkin kita bisa memikirkan sejenak. Mungkin ada orang-orang yang sampai hari ini sulit untuk kita ampuni. Tuhan mau kita mengampuni. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Sesulit apapun, setidak layak apapun, tidak ada yang lebih tidak layak untuk kita ampuni. Bahkan kalau kita mau lihat pengorbanan Tuhan Yesus, kita semua gak ada yang layak. Sekalipun kita udah pelayanan, kita sudah melakukan begitu banyak jasa-jasa bagi gereja atau kerajaan sorga atau pelayanan kita di Yamari ini, tidak ada satupun yang layak untuk menerima pengampunan Tuhan, tapi Tuhan berikan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa kita labelkan tidak layak menerima pengampunan kita. Kalau hari ini mungkin kita sudah melepaskan pengampunan, kita mungkin cross check, aku nggak ada dendam sama siapapun juga, aku nggak ada kepahitan sama siapapun juga. Puji Tuhan, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus juga. Roh Kudus yang membersihkan segala sesuatu, membuat kita mampu untuk melupakan, mampu untuk mengampuni, mampu untuk memperbaiki diri. Itu adalah karya Roh Kudus. Yang kedua, di ayat 14 dikatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ada kalimat kunci, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih, dan damai sejahtera Kristus hendaknya memerintah. Ini bicara apa? Otoritas. Di atas semuanya itu tertinggi otoritasnya apa? Kasih. Damai sejahtera memerintah. Kata memerintah ini mengandung arti di situ damai sejahtera itu pegang authority, karena dia memerintah. Kasih itu di atas semuanya. Kasih, di mana ada kasih di situ ada damai sejahtera. Dan biarlah kasih dan damai sejahtera ini memegang otoritas dalam kehidupan kita. Karena itu adalah buah dari Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi, memampukan kita untuk melepaskan damai sejahtera dalam hati kita, bahkan menyebarkan damai sejahtera di sekeliling kita. Jika ada kabar buruk, jika ada kabar yang negatif ataupun kabar yang mengakibatkan kegelisahan, kita bisa menjadi agen damai sejahteranya Tuhan. Kita tebarkan damai sejahtera.
kita perkatakan firman, kita perkatakan sebuah kalimat-kalimat yang menenangkan, kalimat-kalimat hikmat yang Tuhan taruh dalam hati dan mulut kita, supaya lingkungan di sekeliling kita tidak chaos, supaya lingkungan di sekeliling kita masih ingat, oh ada Tuhan kok yang pegang kendali. Ya. Jadi di ayat 14 dan 15 ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita kita berotoritas terhadap kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita mau, kita bisa mengarahkannya. Diri kita berotoritas untuk menentukan arah kita. Tapi jangan lupa, di atas otoritas kita ada otoritas Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, kasih itu yang memegang otoritanya. Dan damai sejahtera itu yang memerintah dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak salah arah. Mungkin sebagai makhluk sosial, makhluk manusia, ada hak asasi manusia. Kita berhak menentukan jalan hidup kita sendiri, itu kata dunia. Tapi kata Tuhan sekali-kali kita tidak punya hak. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita milik Tuhan, kasih itu harus di atas segala-galanya. Dan damai sejahtera itu tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita sedang dalam kesesakan? Bagaimana ketika dalam ekonomi yang tidak baik? Ataupun kita sedang dalam keadaan keluarga yang di ujung tanduk. Apakah mungkin damai sejahtera itu ada, Bapak dan Ibu? Saya katakan ada. Karena saya sendiri berkali-kali mengalaminya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah menjalani hidup sampai hari ini. Kita bertemu dalam video ini, dengar firman ini. Kalau kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa berkomunikasi sekarang ini, kita sudah melewati masa-masa yang lalu, di mana Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah memberikan tangannya bagi kita, dan hari ini kita merasakan damai sejahtera oleh sebab Tuhan menolong kita. Dan mungkin kalau masih hari ini kita masih merasakan mungkin ada masalah terjadi, percayalah masalah itu gak akan pernah berakhir sampai akhir hidup kita. Kalau kita mau lepas dari masalah, baru kita damai sejahtera. Kita harusnya minta Tuhan panggil kita saja. Dalam kekekalan tidak ada masalah lagi, dan kita hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan, bahkan sukacita penuh melimpah. Tapi damai sejahtera yang dikatakan di firman Tuhan, itu damai sejahtera di tengah badai. Damai sejahtera yang tidak bisa diusik dalam keadaan apapun. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus mengalami ujian, masalah, tantangan, tidak akan pernah berhenti. Kalau itu berhenti, berarti kita sudah menutup mata. Sekalipun itu berhenti, mungkin hanya sekejap saja. Dan berikutnya, kita akan merasakan tantangan yang berikutnya. Kenapa? Tuhan mau kita naik level. Orang yang tidak pernah diuji, tidak akan pernah naik level. Saya punya membantu usaha keluarga. Dalam bidang marketplace juga, kami punya cukup banyak karyawan. Dan karyawan-karyawan yang mendapatkan perhatian dari kami, mendapatkan satu catatan khusus dalam arti positif dari kami adalah karyawan-karyawan yang kinerjanya bagus, karyawan-karyawan yang menurut pandangan kami bisa di-upgrade dan punya potensi-potensi tertentu. Sehingga kami itu men-setting, kami itu merencanakan sesuatu dalam karir mereka. Ketika kita itu ingin mereka itu naik level, upgrade, pastilah melalui serangkaian uji coba. Dan karyawan yang kita lihat, oh dia nggak mampu, ya udah dia stagnan sampai segitu aja, tapi mau kerja, ya udah, kita nggak mungkin uji mereka, kita nggak mungkin kasih mereka itu, kamu coba ya, kita uji dengan tantangan yang lebih loadnya lebih dari biasanya. Itu karyawan-karyawan potensial saja, sehingga ketika mereka lolos uji dan kita lihat, oh ini mampu sih, bisanya sampai seberapa? Oh dia naik level ini, dia di level ini, dia bisa naik ke SPV, dia bisa ke manajer, yang ini mampu, yang ini mampu, yang ini nggak mampu. Nah itu lewat ujian. Tanpa diuji, atasan kita nggak akan tahu sejauh mana kita bisa melewati dan kita bisa handle satu tugas dan pekerjaan yang lebih lagi gitu. Jadi ketika kita ada dalam ujian, jangan mengeluh. Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu terkasih, jangan mengeluh. Sebab ujian itu adalah cara Tuhan untuk memproses kita untuk naik level. Percayalah. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika ujian pencobaan itu datang? 1, jangan mengeluh. 2, responnya harus benar.
Kita harus berespon benar. Pakai ayat firman ini. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya selalu memakai firman Tuhan ini dalam memperlengkapi saya every day, setiap hari, setiap detik, bahkan setiap menit dalam kehidupan saya. Saya lakukan yang terbaik. Saya nggak peduli berapa, apa yang akan saya dapatkan, tapi saya akan lakukan yang terbaik sebisa saya. Dan hari ini saya bisa buktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang, Tuhan itu tidak pernah dusta, dan firman-Nya itu selalu menjadi kenyataan. Cepat atau lambat itu bagian Tuhan. Seperti kalau kita menabur benih, misalnya kacang hijau, ya jadinya kecambah cepat banget, hitungan beberapa jam, mungkin 1 hari udah tumbuh. Tapi kalau kita mau tabur benih yang lebih advance lagi, ya mungkin diperlukan seminggu. Lalu benih yang lain 1 bulan, benih yang lain 6 bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Seperti pohon durian, kita bisa panen mungkin 10 tahun, 15 tahun. Bahkan kayu jati tua itu 100 tahun lebih. Kualitas taburan kita itu menentukan kualitas tuaian kita. Jadi jangan iri sama orang lain yang mungkin cepat dapat hasilnya. Kita gak akan pernah bisa mengukur rahasia Tuhan. Kalau kita belum menuai, taburlah terus dengan taburan yang terbaik, dengan waktu yang terbaik, dengan sumbangsi yang terbaik. Kita nggak bisa tabur secara materi, tabur secara tenaga, tabur dengan intelektualitas yang Tuhan berikan pada kita. Setiap talenta berharga di hadapannya. Oke. Dan kata yang terakhir, yang nggak kalah penting, ditutup dengan di ayat 15, dan bersyukurlah. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita nggak mampu bersyukur, biasanya hati kita dipenuhi dengan kecemasan, kegalauan, kegelisahan. Ketika kita cemas, kita kadang lupa sama Tuhan. Iya sih, orang Kristen sih, aku tahu Tuhan itu ada, tapi aku khawatir. Periksa, cek dan recheck hubungan pribadi kita sama Tuhan. Cek dan recheck saat teduh, penyembahan kita. Kalau kita penyembah yang benar, waktu penyembahan kita itu benar sama Tuhan, kita punya waktu pribadi, hubungan kita raket, akrab, kita nggak akan khawatir loh. Sebab kita tahu backingan kita tuh kerajaan sorga. Ketika bujang dari Elia itu ketakutan terhadap musuh di depan mata, maka Elia minta sama Tuhan, Tuhan bukakan mata bujangku. Ketika Tuhan buka matanya, dia lihat pasukan kuda berapi. Dari bala tentara kerajaan sorga itu berkeliling sekeliling dia. Seketika itu dia nggak takut lagi. Orang yang takut, orang yang gelisah, orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran adalah orang yang terkadang lupa bahwa Tuhan itu di pihak kita. Boleh kita takut, ketika takut kita recheck. Aku berdosa atau enggak? Jalanku sudah benar apa enggak? Kalau memang jalan kita nggak benar, kita khawatir, itu wajar sekali. Segera berbalik. Kalau kita khawatir lalu ternyata kita melakukan sesuatu kesalahan, nggak apa-apa, wajar, itu tanda dari Tuhan. Berbalik. Tapi ketika kita tahu yang kita lakukan ini benar, tapi kita masih khawatir, nah ini mungkin kita perlu recheck. Waktu kita pribadi sama Tuhan, waktu baca firman, waktu berdoa, waktu penyembahan, kalau 3 ini lengkap, saya yakin gak takut mati orang Kristen itu. Gak akan takut mati besok saya gak takut. Itu hari-hari itu pernah saya lalui. Ketika masa COVID, menemani papa saya yang sedang diisolasi, saya setiap hari bolak-balik rumah sakit, menyiapkan segala sesuatu di saat setiap orang itu WFH, work from home. Mau keluar aja penuh dengan APD, keluar teras aja nggak berani, terima kiriman paket aja harus semprot-semprot dulu. Oke, saya tetap lakukan itu semua, tapi setiap hari saya bolak-balik. Setiap hari saya mengurus segala sesuatunya. Orang lain udah bilang, kamu gila ya, kamu nggak takut ya, kita sembunyi, kamu malah setiap hari keluyuran. Saya bilang, saya keluyuran bukan untuk happy-happy. Saya keluyuran dalam rangka untuk merawat papa saya, untuk mempersiapkan segala sesuatu, untuk komunikasi sama dokter, sama suster, karena saya nggak bisa telepon nggak bakal diangkat. Jadi setiap mau bertanya satu hal saja, saya datang ke rumah sakitnya, saya ketok, saya duduk, saya tunggu waktu suster dan dokter itu lowong, saya bicara. Dan saya menyediakan kurang minum, kurang obat, atau apapun juga yang kira-kira rumah sakit tidak bisa siapkan. Saya datang dengan suami saya, nggak takut, saya bilang, mati pun saya tidak takut. Kenapa? Di situ Tuhan itu secara
dengan jelas bicara sama saya. Kalau kamu berkorban untuk orang lain, kamu lakukan dengan tulus dan setia. Gak usah khawatir terhadap penghidupanmu, itu bagianku. Roh Kudus dengan jelas, itu sangat jelas bicara dalam doa-doa saya. Di situ saya berasa, iya Tuhan, aku gak takut. Kenapa bisa bilang gak takut mati? Karena kita tahu yang pegang hidup dan mati itu adalah Tuhan. Kalau belum waktunya, Tuhan gak akan panggil. Kalau hidup kita banyak menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan gak akan panggil dengan cepat. Tuhan akan panggil ketika, well done, udah cukup, waktunya aku panggil. Tuhan akan panggil kok. Tapi selama kita masih mau menjadi berkat bagi orang lain, percayalah Tuhan akan perpanjang dan perpanjang terus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini, dan ditutup dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan hilang sukacitamu, jangan hilang waktu doa-doamu, tetapkan waktu doa-doamu. Dan mengucap syukur dalam segala hal, baik atau buruk. Percayalah, dalam keadaan baik mengucap syukur hal yang wajar. Tapi dalam keadaan buruk mengucap syukur itu hanyalah orang-orang khusus yang Tuhan berikan pencerahan, yang mampu melihat satu hikmah di balik setiap ujian, cobaan, tantangan yang dihadapi. Gak semua orang bisa lihat itu. Makanya gak semua orang bisa bersyukur dalam keadaan yang buruk. Termasuk ketika saya melayani di penjara, saya selalu perdengungkan ini. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau saya mengucap syukur dalam keadaan saya yang baik itu wajar. Tapi saudara-saudara kita yang di penjara, jikalau tetap mampu mengucap syukur, berarti Anda bisa melihat maksud dan rencana Tuhan. Tuhan menaruh Anda di tempat ini, itu untuk apa? Untuk refleksi diri, untuk memperbaiki diri, untuk retreat sama Tuhan, bisa jadi. Makanya kita dalam segala sesuatu, kita harus punya kemampuan, minta sama Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala firman Tuhan no matter what. Firman Tuhan ini bukan kontekstual saja. Firman Tuhan ini berlaku dalam segala waktu. Mau susah maupun senang, firman Tuhan ini bukan bersukacitalah senantiasa, bukan hanya untuk orang yang lagi senang, untuk orang yang lagi layak bersukacita. Tapi untuk orang-orang yang dalam duka cita, Tuhan bilang bersukacitalah. Orang-orang yang gak punya waktu berdoa, Tuhan bilang tetaplah berdoa. Orang-orang yang tidak mampu untuk bersyukur dan tidak punya alasan untuk bersyukur, Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Satu kata, taat. Taat terhadap firman Tuhan. Karena ada upah yang sangat besar untuk setiap anak-anak yang taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema damai sejahtera melalui pengampunan yang disampaikan oleh Evangelis Jane Donna Heronto. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Evangelis Jane Donna Heronto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di OY 244 ini. Tuhan Yesus memberkati ibu, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Berikutnya kita akan berdoa untuk IOY yang ke-245 hari Sabtu 21 Juni dalam sesi kesehatan akan disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kiranya sahabat Yamari yang terkasih akan bersama-sama mengikutinya. Tidak lupa kita Yamari juga akan mengadakan retreat nasional yang ke-12 yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Heru Tantrianto, Ketua Yamari Surabaya. Acara retnas tersebut akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu
tanggal 9 sampai tanggal 12 Juli 2025 yang bertempat di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur, dengan tema persekutuan yang sejati dan harmonis. Sampai saat ini panitia masih membuka pendaftaran dan kami menghimbau sahabat dan mitra Yamari yang ingin bergabung dengan peserta yang lainnya yang telah mendaftar dapat segera mendaftarkan diri. Informasi yang keperluan pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Yamari dengan WA 0877 8488 8642. Juga bisa melalui koordinator MHM Yamari di setiap kota yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, sekarang Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan di Yamari. Silakan Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Matoria Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi kami di jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 atau melalui WA 087784888642. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan pada hamba-hamba-Mu, tim pena pelayanan yang telah melayani, juga bagi Ibu Evangelis Jane Dona Haryanto MTH yang telah menyampaikan khotbah dengan tema Damai Sejahtera Melalui Pengampunan dalam ibadah online Yamari ke-244 hari Sabtu 14 Juni 2025. Kiranya kuasa firman Tuhan yang telah didengar oleh sahabat dan mitra Yamari dapat tertanam, bertumbuh bagi keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dan kiranya Tuhan berkati tim pena pelayanan dan Ibu, dan juga bagi Ibu Evangelis Jane Dona MTH, mitra MHM Yamari Samarinda dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu bagi sahabat dan mitra Yamari atas peran serta mereka setelah mendukung pelayanan misi PI dan pelayanan misi kesehatan Yamari melalui persembahan dana tunai, sehingga Yamari sebagai lembaga misi dapat terus diwartakan amanat agung Tuhan selagi siang malam belum tiba. Demikian pula kami menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-245 pada hari Sabtu 21 Juni 2025. Kiranya persiapan hamba-Mu selalu dituntun Roh Kudus agar seluruh pelayanan mereka memberkati sahabat dan mitra Yamari, mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Dan urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah PKM dan dalam ibadah Yamari Prayer pada minggu depan. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi sahabat dan mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Juni 2025 ini, agar mereka tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan keluarga mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program Yamari mendatang yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu yang melibatkan gereja dan mitra. Kiranya Tuhan berkati seluruh panitia yang akan mempersiapkan acara ini, agar semua dapat berjalan lancar. Demikian pula dengan kebutuhan dana, sehingga melalui acara ini sinergi antara Yamari dan gereja mitra semakin kuat melangsungkan pelayanan ke depan. Allah Bapa di surga, berkati Bapak Insinyur Heru Tanrianto bersama panitia Retnas ke-12 Yamari dalam 3 minggu ke depan. Mereka terus gencar mempersiapkan segala hal dalam menyelenggarakan Retreat Nasional ke-12 Yamari yang akan melaksanakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu tanggal 9 sampai 12 Juli 2005 bertempat di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur.
Kiranya semua dapat berjalan lancar. Juga kami berdoa untuk kedatangan seluruh peserta dan berbagai daerah menuju Batu Malang, baik yang menggunakan kendaraan pribadi dengan bus, kereta api maupun dengan pesawat. Tuhan serta agar seluruh perjalanan mereka aman, selamat sampai di Hotel Kusuma. Juga Tuhan berkati persiapan berbicara sehingga materi maupun khotbah yang disampaikan menjadi berkat bagi seluruh peserta, maupun persiapan sampai pencetakan buku acara tidak ada halangan. Dan mohon akan pimpinan Tuhan untuk seluruh persiapan pemilik hotel dalam menyambut panitia serta peserta Retnas, agar semua dapat berjalan lancar dan agar seluruh peserta yang hadir pun diberkati Tuhan melalui acara tersebut. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Pendeta Andres Abianto pasca pemasangan ring di jantung, Ibu Evangelis Lydia Muniarti Purnama di Singapura setelah operasi katarak untuk 2 mata, bayi Kegen Sen Kumsunyadi sebagai perada di Kuala Lumpur setelah operasi usus dan jantung, Ibu Lydia Fasila di Jakarta sirosis hati, Ibu Rina Rusdianti di Purbalingga terapi sendi tulang belakang, Ibu Bekti Widya Nurni di Bekasi sakit lambung dan hipertensi, Ibu Lisiana Sulaiman Jakarta terapi jantung, bagi Ibu Maria Kristiana di Purbalingga setelah operasi lutut, Saudara Jonathan Endun di Palembang setelah operasi siku tangan, Bapak Jimmy di Jakarta pasca operasi jantung, dan Bapak Jimmy Sulaiman di Rangkas Bitung pasca opname, dan Ibu Vera Setiawati Tunggal Wijaya pasca operasi tulang belakang. Kiranya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa dapat memulihkan anak-anakku. Juga kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Lina Herlina dari kanker Juga kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Lina Herlina dari kanker dan menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah kuping. Bapak Surya Singgi di Jakarta dan gangguan saraf kepala. Bapak Yansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi karena kanker paru-paru bagian kanan. Ibu Poni Bauri dari demensia. Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot. Ibu Lilis di Kaurati dan autoimun, dan bagi Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia dari sakit leukemia dalam darah serta jalani kemo. Ibu Hilda Tri Rajaya Jakarta, Iwan Santoso di Semarang sakit kanker darah yang rawat jalan. Juga kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu yang sakit stroke, yakni Bapak Yakob Sebah dari Ambon, Bapak Lius Minarko di Jakarta, Bapak Budianto Mustari di Bekasi, Ibu Ongko Surabaya, Ibu Yuliana Humau di Sumba, serta sahabat dan mitra Yamari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, mereka mendapatkan lawatan Tuhan dengan kesembuhan. Juga mereka yang mengalami berbagai tantangan hidup, keluarga, pendidikan, kuliah, dan usaha bisnis diberikan jalan keluar agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa berkati bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, DPD, gubernur, bupati, dan wali kota agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Mohon juga anugerah Tuhan bagi TNI Polri dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan kedaulatan NKRI. Serta kami menyerahkan saudara-saudara kami di beberapa daerah yang mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati pemerintah daerah dan LSM dalam meningkatkan penderitaan mereka, yang juga kami menyerahkan kepada Tuhan peperangan yang terjadi di beberapa negara. Tuhan saja menolong agar konflik antar negara dapat berakhir. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus doa kami. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah online yang mari ke-244 ini dan menerima doa berkat, kita akan pujikan lagu Hatiku Percaya. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang melindungi, memimpin dan menuntun hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, sampai bertemu kembali di IOY episode ke-245. Tuhan Yesus memberkati.